Yang terhormat Bapak KPR Kecokong, Bapak Kalono, yang terhormat Bapak ini semuanya hadir, Bapak Ibu semuanya yang menghadiri dalam pertemuan ini. Pertama-tama kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menika saged netepi undangan saking Bapak, saking kelompok tani Pandangan 2 dalam pertemuan rutin ini membahas tentang pupuk kandang. Jadi semua bapak-bapak nanti dapat penjelasan dari PPL kami yang tujuannya bagaimana cara menggunakan pupuk kandang yang akan dijelaskan langsung oleh Bapak PPL. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Kepada Ketua Kelompok Tani Pandanwangi 2 beserta pengurus dan juga anggotanya yang saya hormati, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan keselamatan, kesehatan, sehingga kita dapat bersama-sama hadir pada pertemuan rutin Kelompok Tani Pandanwangi 2 dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Mudah-mudahan pertemuan ini Allah catat sebagai satu amal ibadah, yaitu amal silaturahim. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa kita harapkan berkahnya di alam dunia ini dan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Mudah-mudahan kita, keluarga kita akan mendapatkan syafaatnya nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, cendrawasih burung irian, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang sedianya Bapak Ibu ini untuk istirahat, tapi alhamdulillah bisa menyempatkan hadir pada kesempatan pertemuan rutin malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di dunia ini ada dua hal yang saling berpasangan atau bisa dibilang berpasangan tapi bertolak belakang. Di antaranya ada pendek, ada panjang, ada jauh, ada dekat, kemudian ada atasan, ada bawahan, kemudian ada kanan, ada kiri, ada laki-laki, ada perempuan, begitulah seterusnya. Namun ada satu kata kunci yang perlu kita garis bawahi dan kita perhatikan, yaitu ada baik, ada buruk. Kalau kita di posisi yang baik, maka akan mendapatkan suatu kebahagiaan. Namun kalau kita di posisi buruk, maka akan mendapatkan kerugian atau kesusahan. Karena di dalam dunia ini tidak ada yang abadi, hanya amal kebaikanlah yang akan menyertai kita walaupun kita nanti sudah tiada. Oleh karena itu, marilah kita semua bersama-sama berusaha untuk menjadi baik
menjadi orang baik. Nggih. Apa sih ngomong wong apik? Paling apik. Iya. Penilaian itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menilai melalui malaikat-malaikatnya ya. Allah yang menilai terkait baik apa tidak kita ini ya. Tapi kalau yang menilai manusia, contohnya Mas Woro nilai maring aku bakal tamu ngapikan, ngapik pisan. Tapi lain lagi dengan Pak Parno misalnya, lah Pak Gatot kan buang apa kayak gitu ya. Jadi kalau orang yang menilai itu pasti beda-beda. Tapi yang jelas ada yang menilai baik dan ada yang menilai buruk. Jangankan kita manusia biasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akhlaknya sudah mulia saja masih ada orang yang tidak suka. Oleh karena itu marilah kita yang namanya usahakan saya usaha untuk berbuat baik, usaha untuk menjadi baik itu saya kira ya tidak ada salahnya, bahkan baiklah. Baik atau berbuat baik kepada siapa? Tentu saja berbuat baik kepada kita sesama manusia, dan juga berbuat baik kepada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita harus berbuat baik kepada bumi ini, bumi yang kita injak, kita pijak, bumi yang tempat kita nanti kembali, bumi tempat kita bercocok tanam, untuk menghasilkan satu pangan. Tanah kita yang senantiasa kita olah dari zaman bahala, dari zaman dahulu kala sampai sekarang, bahkan sampai dunia ini ada, pasti itu nanti kita akan olah sampai ke anak cucu kita nanti. Nah, caranya bagaimana untuk kita berbuat baik kepada tanah ini, kepada bumi ini? Salah satunya adalah kita harus memberikan pupuk kandang kepada tanah kita yang kita olah secara terus-menerus, agar tanah kita itu terjaga selalu subur dan lestari untuk menghasilkan pangan. Nah, ini sesuai dengan pembahasan kita pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bahas mengenai pupuk kandang. Kenapa materi ini penting disampaikan? Karena saat ini Bapak Ibu sekalian sudah sangat ketergantungan kepada pupuk kimia. Mungkin apa nih? Untuk itu harapan saya Bapak Ibu sekalian agar mulai sekarang ke depan kita jangan sampai sangat ketergantungan sekali. Ini pembahasan penggunaan pupuk kandang ini salah satu jawaban untuk bagaimana panjenengan tetap berbudidaya tanaman tapi dengan menggunakan pupuk kandang. Nih, oke. Nah, mari kita lihat, terkait pupuk kandang. Ini kami ambil dari sumber http://alamtani.com pupuk kandang. Saya hanya menyampaikan ya. Pengertian pupuk kandang ialah olahan kotoran hewan, biasanya ternak, yang diberikan pada lahan pertanian untuk memperbaiki kesuburan dan struktur tanah. Pupuk kandang adalah pupuk organik, sebagaimana pupuk kompos dan pupuk hijauan.
Zat hara yang dikandung pupuk kandang tergantung dari sumber kotoran, bahan bakunya pupuk kandang ternak besar, kaya akan nitrogen dan mineral logam seperti magnesium, kalium, dan kalsium. Pupuk kandang ayam memiliki kandungan fosfor lebih tinggi. Namun manfaat utama pupuk kandang adalah untuk memperbaiki struktur fisik tanah sehingga akar dapat tumbuh secara baik. Kebanyakan pupuk kandang berupa fases yang dikeluarkan oleh hewan ketika sedang berada di kandang maupun ketika sedang digembalakan di lahan pertanian, misal ketika sedang memakan brankas dan gulma. Kualitas nutrisi terkandung di dalam pupuk kandang sangat ditentukan oleh jenis hewan, dan apa yang dimakan oleh hewan tidak sama dengan manusia. Tumpukan kotoran hewan dapat menghasilkan panas selama proses dekomposisi sehingga dapat terbakar secara spontan jika ditumpuk dalam tumpukan yang besar. Ketika kotoran hewan sudah terbakar, udara akan tercemar menimbulkan bau tidak sedap. Jadi intinya adalah pupuk kandang itu adalah yang dihasilkan dari kotoran hewan. Artinya itu ini yang dikeluarkan yang berbentuk padat tergantung daripada jenis ternaknya. Ini go. Dan ini saya pun pada ngerti lagi, pada pinter. Kemudian jenis-jenis pupuk kandang. Dilihat dari bentuknya terdapat pupuk kandang padat dan cair. Pupuk padat biasanya dapat didapatkan dari tahi ya, utawi fases ini bahasanya ya. Sedangkan pupuk cair diambil dari air kencing atau urin. Ada juga yang diambil dari campuran fases dan urin. Biasanya berbentuk campuran kental seperti lumpur. Selain bentuk fasesnya, ada juga pupuk kandang yang berupa campuran antara kotoran dengan material lain, seperti kotoran ayam yang bercampur dengan sekam padi yang dijadikan alas kandang, atau kotoran sapi yang bercampur jerami dengkul ini. Beberapa jenis pupuk kandang yang banyak dipergunakan adalah ini ada kotoran sapi, kemudian kotoran ayam, kemudian kotoran kambing, ini juga air kencing atau urin, kemudian juga ada pengkomposan pupuk kandang. Nah, kita masuk ke cara pembuatan pupuk kandang. Langsung penjelasan ini. Cara pembuatan pupuk kandang, yang pertama, letakkan kotoran hewan di tempat teduh. Artinya teduh yang sing adem sing ora kudanan. Langkah pertama untuk membuat pupuk kandang adalah penempatan kotoran hewan di tempat teduh untuk proses pembusukan sekaligus proses pengeringan. Perlu diingat bahwa proses pengeringan dari kotoran hewan tidak boleh dilakukan dengan cara dijemur maupun dibakar, sebab kedua cara itu bisa membuat kandungan unsur hara yang ada dalam kotoran hewan dapat hilang. Kemudian yang kedua, berikan abu gosok. Selanjutnya, taburkan abu gosok yang sudah disediakan secara merata untuk menutupi permukaan kotoran hewan. Abu gosok memiliki sifat panas sehingga dapat membantu proses pengeringan maupun pembusukan dari kotoran hewan. Selain itu, abu gosok juga mengandung unsur hara atau nutrisi makanan. Kemudian langkah yang ketiga, tutup kotoran hewan dan abu gosok dengan tenda plastik.
Setelah itu tutup kotoran hewan yang sudah ditutup abu gosok menggunakan tenda plastik secara rapat. Jangan lupa meletakkan kayu atau batu di atas plastik agar tidak terbuka atau terbang. Diamankan kotoran hewan selama 1 minggu. Diamkan ini ya, diamankan. Diamkan kotoran hewan selama 1 minggu lebih untuk proses pembusukan atau pengeringan. Kemudian yang keempat, buka tenda plastik setelah seminggu. Jika sudah seminggu lebih, buka tenda plastik dan lihat hasil dari campuran kotoran hewan dan abu gosok. Apabila campuran mengering, airnya telah terjadi pembusukan dan kamu berhasil membuat pupuk kandang. Setelah dilakukan pengeringan atau pembusukan, unsur gulma akan berkurang dan unsur hara akan bertambah. Selanjutnya tinggal aplikasikan pupuk kandang ke media tanaman untuk membuat tanaman menjadi subur. Ini kok cara pembuatannya jangan simpel nggih, dibuat misalnya di tangan plastik diamkan plastik, mungkin diimbui abu gosok, kemudian ditutup selama 1 minggu, kemudian minimal 1 minggu minimal. Itu nanti sudah prosesnya fermentasi itu sudah jadi. Artinya pupuk ini siap diaplikasikan di lahan pertanian. Jangan sampai penggunaan pupuk kandang itu langsung ke lahan pertanian, karena kalau langsung di pertanian berarti ada proses di sana yang menyebabkan nanti tumbuhnya jamur. Jadi malah timbulnya tidak sehat untuk tanaman. Maksudnya, kemudian aplikasi pupuk kandang. Pupuk kandang sudah digunakan para petani sejak berabad-abad lamanya. Jadi sejak dahulu kala, sebelum adanya pupuk kimia itu ada pun orang sudah menggunakan pupuk kandang pada zaman dahulu kala. Penggunaan pupuk kandang di lahan kering diberikan dengan berbagai cara, seperti ditaburkan di atas tanah, dicampur saat pengolahan tanah, diberikan dalam melarikan, atau diberikan pada lubang tanam. Para petani tanaman sayuran biasa memberikan pupuk kandang dalam jumlah besar dengan dosis 20 sampai 75 ton per hektar. Ini untuk tanaman sayuran biasa digunakan di dataran tinggi ya, pada tanaman kentang, kubis dan lain-lain. Seperti jagung dan kacang-kacang lainnya lebih sedikit penggunaannya. Kemudian petani penggunaan pada lahan sawah biasanya akan lebih sedikit, kurang dari 2 ton per hektar untuk pemberian untuk mengurangi pemberian pupuk kimia. Penggunaan pada lahan sawah biasanya itu petani menggunakan kurang dari 2 ton. Tapi kalau yang biasa menggunakan murni biasanya digunakan 5 sampai 10 ton per hektar. Sampai di sini ada pertanyaan barangkali? Kenapa ini materi saya sampaikan? Itu tadi saya sampaikan di awal bahwa kita jangan ketergantungan gitu ada pupuk kimia lah. Jadi pada saat ini pada sibuk kepriwe ya, bukan durani orang anak pupuk seperti itu. Nah ini salah satunya adalah ini, karena menurut data itu di Padansari rata-rata setiap kakak itu ada pasti memelihara kambing, semuanya rata-rata memelihara kambing. Nah itu bisa dimanfaatkan untuk pemupukan. Itu sumber dayanya itu ada, setiap petani ada pemelihara ternak, kemudian di kelompok tani Panelwangi juga sudah mempunyai kandang komunal yang insya Allah
produksi pupuknya itu cukup berlimpah. Dan cara pengolahannya tadi apo itu dimanfaatkan untuk istilahnya menggiling si pupuk kandang ini. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Monggo bila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, baik terkait penggunaan pupuk kandang ataupun yang lain-lain. Barangkali itu sedikit yang saya sampaikan. Banyak hal kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.